Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri Ramadan wa ja'alana min ahli siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala afdalis shaimin wa ahsanil qaimin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman dan kepada seluruh pendengar atau pemirsa dimanapun Anda berada, InsyaAllah pada video kali ini kembali lagi kami akan membacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Adapun isi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, saya ingin bertanya, benarkah yang harus dibaca saat sholat tarawih itu hanya surah Al-Fatihah jika kita menjadi makmum? Mohon penjelasannya, Pak. Ya, baik kepada saudara atau saudari yang bertanya, ya itu kan di dalam sholat, ya baik sholat fardu, ya sholat 5 waktu ya, ataupun sholat sunnah seperti sholat tarawih dan yang lainnya. Kepada saudara yang bertanya, ya rukun di dalam sholat, ya itu terbagi menjadi 3, ya baik di dalam sholat fardu 5 waktu ataupun sholat sunnah. Ya, yang pertama ada yang disebut dengan rukun qalbi, ya atau rukun yang tempatnya di dalam hati, yaitu niat sholat itu tempatnya di dalam hati. Kemudian yang kedua ada yang namanya kepada saudara atau saudari yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama, rukun di dalam sholat atau hal-hal yang harus kita lakukan saat kita sholat, yaitu dibagi menjadi 3. Ada yang pertama ada yang disebut dengan rukun qalbi, rukun hati. Ya, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan rukun fi'li, rukun sholat yang berupa perbuatan seperti ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, berdiri. Ya, itu termasuk rukun sholat yang berupa perbuatan. Ya, kemudian yang ketiga ini yang akan kita bahas adalah rukun qauli, rukun sholat yang berupa ucapan atau bacaan. Ya, tadi ditanyakan bahwa ya, apakah di dalam sholat yang harus kita baca itu hanya surah Al-Fatihah? Ya, maka jawabannya sebagaimana yang dijelaskan oleh guru-guru kita dalam mazhab Syafi'i, bahwa bacaan yang berupa rukun di dalam sholat itu ada 5. Ya, bukan hanya bacaan surah Al-Fatihah, akan tetapi ada 5 yang harus kita baca agar sholat kita sah. Ya, itu harus kita ucapkan dengan lisan kita. Ya, kelima bacaannya akan kita sebutkan nanti. Ukuran minimalnya adalah kita memperdengarkan bacaan kita itu ke telinga kita sendiri. Yang pertama, silahkan lihat di layar, adalah bacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, dan ini wajib untuk kita ucapkan baik ketika kita menjadi makmum ataupun kita menjadi imam, ya atau sholat sendiri. Kelima bacaan ini harus kita baca. Kapan kita tidak membacanya, sholat kita tidak sah. Ya, jadi yang pertama itu tadi takbiratul ihram atau takbir pembuka, Allahu Akbar. Ya, kemudian yang kedua bacaan surah Al-Fatihah. Ya, bacaan surah Al-Fatihah. Ya, ini harus kita baca dalam setiap rakaat. Ya, itu yang kedua. Ya, kalau sholatnya 2 rakaat berarti dua kali kita juga membaca surah Al-Fatihah. Kalau sholatnya 3 rakaat berarti 3 kali juga kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir. Ya, berarti kalau kita sholat yang terdapat 2 tahiyat seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, dan sholat asar, itu kan terdapat 2 tahiyat. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Yang wajib dibaca adalah bacaan tahiyat akhir. Ya, adalah bacaan tahiyat akhir. Adapun bacaan tahiyat awal itu hukumnya adalah sunnah. Ya, merupakan sunnah sholat, bukan merupakan bacaan yang berupa rukun sholat. Ya, itu bacaan tahiyat awal. Adapun yang merupakan rukun sholat itu adalah bacaan tahiyat akhir yang kita baca saat duduk terakhir. Itu hukumnya adalah harus kita baca karena dia merupakan rukun sholat. Ya, jadi bacaannya sama, tahiyat awal dengan tahiyat akhir itu bacaannya sama, hanya saja statusnya yang berbeda. Ya, status yang tahiyat awal statusnya merupakan sunnah sholat, sedangkan bacaan tahiyat pada duduk terakhir atau tahiyat akhir itu statusnya sebagai rukun sholat yang harus dibaca. Ya, kemudian yang ketiga yang harus kita ucapkan atau yang harus kita lafazkan ketika kita sholat adalah bacaan sholawat atas Nabi sesudah tasyahud akhir.
Ya, jadi ketika kita sudah membaca ini, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita membaca salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, ini paling minimalnya. Paling minimalnya. Ya, ini yang merupakan. Kalau kita mau melengkapi wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, itu lebih bagus lagi, tapi yang wajib itu hanya sampai di sini. Yang merupakan rukun salat, bacaan yang merupakan rukun salat itu hanya sampai di sini. Adapun wa ala ali sayyidina Muhammad sampai innaka Hamidum Majid itu statusnya adalah sunnah salat. Yaitu yang keempat. Yang kelima yang harus kita baca adalah bacaan salam yang pertama. Bacaan salam yang pertama. Ya, ketika kita sudah membaca tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seandainya kita sudah ingin salam, maka kita sudah boleh salam. Ya, dan salam yang wajib itu hanya salam yang pertama yang kita disunnahkan menoleh ke kanan. Adapun salam yang kedua yang kita disunnahkan menoleh kiri, mengucapkan salam yang kedua yang kita disunnahkan menoleh ke kiri, itu hukumnya adalah sunnah. Seandainya kita tidak mengucapkannya pun sholat kita tidak tetap sah, asalkan kita sudah mengucapkan salam yang pertama ini. Ya, jadi itulah 5 bacaan yang harus kita baca ketika kita sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, baik ketika kita menjadi imam ataupun menjadi makmum ataupun sholat sendirian. Yaitu tadi tahiyat, takbiratul ihram, bacaan Fatihah, tahiyat akhir, bacaan sholawat atas Nabi setelah tahiyat akhir, dan bacaan salam, ucapan salam yang pertama. Ya, jadi demikian jawaban kami kepada saudara yang bertanya. Semoga menyimak video ini. Lebih dan kurang. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Kita baca sebanyak 33 kali. Ya, kemudian setelah selesai membaca subhanallah sebanyak 33 kali, ya, kita baca subhanallah wa bihamdihi daiman abada alhamdulillah 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 alhamdulillah. Ya, begitu juga alhamdulillah kita baca sebanyak 33 kali. Setelah membaca alhamdulillah sebanyak 33 kali, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin Allahu akbar 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 juga sebanyak 33 kali. Setelah membaca Allahu akbar sebanyak 33 kali, kita baca
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Selanjutnya kita baca doa sesudah sholat Jumat. Ya, setelah selesai wiridnya tadi kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita awali dengan basmalah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.